Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan, saya Gen Gendalasari. Dalam aksi kali ini, saya akan berbagi pengalaman, pemahaman tentang Merdeka Belajar. Untuk topik pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik, mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita mulai dari yang pertama, mengenali dan memahami sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu yang pertama, mengenali dan peran sebagai apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka hidupnya bergantung pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodrat. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Ibu dan bapak tentu sering mendengar Ingarso Sungtulongo ing madya mangun karso, tuturi handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancangan pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Di modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar.
dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang selanjutnya, pendidikan selama 1 abad. Dan yang terakhir, menjadi manusia secara utuh. Yang pertama, mendidik mengajar. Mendidik menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Mengajar, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Di modul selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti dapat diuraikan. Yang pertama, budi, ranah batin yang meliputi trisakti. Cipta, rasa, pekerti, ranah lahir yang mewujud tenaga. Di modul yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan paparan materi Merdeka Mengajar dengan mengisi link Google Form berikut atau mengisi di kolom deskripsi atau mengisi di kolom komentar. Kata terakhir dari saya, mari kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.